Dan untuk kelompok 4, mohon raise hand dulu untuk di spotlight. Baik, boleh di lower hand untuk kelompok 4. Baik, karena sudah ada semua, untuk kelompok 4 dipersilakan untuk presentasi. Silakan kelompok 4. Eva, jaringannya jelek atau gimana? Agak gerak-gerak. Oh, iya, enggak kok, kamera saya yang agak Oh, error. kamera. Oke. Baik, Ya. baik. Untuk kelompok 4 yang mau share screen siapa? Saya mau tanya moderatornya dari kelompok atau gimana ya? Iya, dari kelompok langsung kemarin dibilangnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya yang terhormat Pak Jafar dan teman-teman semua. Hari ini kita dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kita. Apa sudah terlihat? Sudah terlihat. Oke, boleh. Kita akan membahas tentang pelaksanaan demokrasi dan pendidikan demokrasi di Indonesia. Anggota kelompok 4 beranggotakan yang pertama Arif Wicaksono, yang kedua Aurelia Pinka, yang ketiga saya Kalista Cahya, yang keempat Dahlia, yang kelima Eva Paskah, dan yang keenam Nadia Maulani.
Yang pertama bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang. Sistem pemerintahan merupakan komponen yang sangat penting bagi suatu negara. Sistem pemerintahan di Indonesia banyak terjadi perubahan, terutama ketika terjadi perpindahan kekuasaan atau penelitian. Namun, sistem pemerintahan yang masih digunakan hingga saat ini adalah sistem pemerintahan demokrasi. Demokrasi yaitu bentuk pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan perwakilan rakyat. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa itu demokrasi? Yang kedua, apa saja jenis demokrasi? Yang ketiga, apa saja nilai-nilai dalam demokrasi? Yang keempat, ada apa saja keunggulan dari sistem demokrasi? Yang kelima, bagaimana sejarah penerapan demokrasi di Indonesia? Yang keenam, apa itu pendidikan demokrasi? Yang ketujuh, apa tujuan pendidikan demokrasi? Yang ke-8, apa saja bentuk pendidikan demokrasi? Yang ke-9, apa makna dari pendidikan demokrasi? Ke-10, bagaimana urgensi pendidikan demokrasi di Indonesia? Yang ke-11, bagaimana implementasi pendidikan demokrasi di Indonesia? Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Tujuannya pertama itu menjelaskan pengertian demokrasi, menguraikan nilai-nilai demokrasi, memaparkan jenis-jenis demokrasi, menjelaskan keunggulan demokrasi, memaparkan sistem demokrasi di Indonesia, menjelaskan arti pendidikan demokrasi, menerangkan tujuan pendidikan demokrasi, menjabarkan bentuk pendidikan demokrasi, menafsirkan makna pendidikan demokrasi, kemudian memaparkan urgensi pendidikan demokrasi, dan yang terakhir menjabarkan implementasi pendidikan demokrasi di Indonesia. Kemudian manfaatnya yang pertama bagi dosen dapat dijadikan tolak ukur dalam menilai pemahaman mahasiswa. Bagi mahasiswa sebagai sumber informasi tambahan mengenai materi perkuliahan, kemudian bagi peneliti sebagai rujukan mengenai penelitian-penelitian terkait. Selanjutnya masuk ke bab 2 telaah pustaka. Penelitian ini mengambil sumber informasi dan referensi dari beberapa jurnal dan artikel. Untuk mempelajari tentang demokrasi, penulis menggunakan jurnal Huta Barat dan kawan-kawan 2021 dan artikel Lake 2022 dan Putri 2022. Untuk mempelajari pelaksanaan demokrasi di Indonesia menggunakan jurnal Purnamawati 2020. Untuk mempelajari pendidikan demokrasi digunakan beberapa jurnal Huta Barat dan kawan-kawan 2021 dan Khairah dan kawan-kawan 2021. Untuk mempelajari implementasi pendidikan demokrasi di Indonesia menggunakan jurnal Huzaima dan kawan-kawan 2022. Sekarang masuk ke bab 3 yaitu pembahasan. Pembahasan yang pertama kita akan membahas tentang demokrasi di Indonesia. Tentu saja yang pertama dibahas itu pengertian demokrasi terlebih dahulu. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demokratia yang berarti kekuasaan rakyat. Secara etimologis, demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Sehingga pemerintahan dari rakyat atau yang lebih kita kenal dengan pemerintahan rakyat. Sedangkan menurut KBBI ada dua pengertian demokrasi. Yang pertama, demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya pemerintahan rakyat. Pengertian yang kedua, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Kemudian demokrasi menurut para ahli. Yang pertama menurut Montesquieu. Menurut beliau, kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh 3 lembaga atau institusi yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Di mana legislatif merupakan pemegang kekuasaan yang membuat undang-undang, eksekutif memiliki kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, yudikatif adalah pemegang kekuasaan untuk mengadili pelaksanaannya undang-undang, di mana masing-masing institusi tersebut berdiri secara independen tanpa dipengaruhi oleh institusi lainnya.
Yang kedua, menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian ahli selanjutnya adalah Levinger. Levinger ini mendefinisikan demokrasi sebagai pandangan atau keyakinan bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki kedudukan istimewa di muka hukum. Kemudian yang terakhir, menurut Aristoteles, suatu kebebasan atau prinsip demokrasi ialah kebebasan karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Aristoteles pun mengatakan apabila seseorang hidup tanpa kebebasan dalam memilih cara hidupnya, maka sama saja seperti budak. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa demokrasi merupakan perlakuan adil dan sama terhadap orang tanpa membeda-bedakan status, ras, golongan, agama, maupun yang lainnya. Dan rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam demokrasi. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu jenis-jenis demokrasi. Jenis-jenis demokrasi itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat, yang kedua berdasarkan ideologi, dan yang ketiga berdasarkan titik berat perhatiannya. Yang pertama akan dibahas berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat. Itu dibagi lagi menjadi 2, ada demokrasi langsung dan demokrasi tak langsung. Demokrasi langsung yaitu sistem demokrasi yang secara langsung melibatkan rakyat dalam proses pengambilan keputusan tanpa adanya perwakilan, perantara, atau majelis parlemen. Apabila pemerintah harus mengesahkan undang-undang ataupun kebijakan negara tertentu, maka peraturan tersebut akan ditentukan oleh rakyat. Rakyat akan memberikan suara pada suatu masalah dan berperan untuk menentukan nasib negaranya sendiri. Swiss adalah salah satu contoh negara yang menerapkan demokrasi langsung. Negara Swiss sangat mementingkan jumlah vote dari rakyatnya pada pembuatan undang-undang. Setelah undang-undang itu dirumuskan oleh ahli, lalu dinilai oleh masyarakat dan didiskusikan oleh pihak parlemen. Jika mendapat persetujuan dari 50.000 warganya, maka referendum atau pemungutan suara publik akan dilaksanakan. Yang demokrasi kedua itu demokrasi tak langsung, yaitu sistem demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Pengambilan keputusan demokrasi tidak langsung dalam pemilihan pejabat pemerintahan seperti presiden, wakil presiden, dan pembuatan peraturan-peraturan akan diwakili oleh badan perwakilan rakyat, yaitu seperti MPR. Jadi seluruh rakyat itu tidak turun langsung dalam pengambilan keputusan, melainkan mereka harus menyalurkan aspirasinya terlebih dahulu melalui lembaga-lembaga perwakilan. Nah, hampir 60% negara di dunia itu menerapkan demokrasi jenis ini dalam pemerintahannya, termasuk Amerika Serikat, Britania Raya, dan Prancis. Bisa next. Berikut contoh demokrasi langsung dan tidak langsung. Ini yang pertama ada demokrasi langsung, pemungutan suara publik di Swiss, dan juga demokrasi tidak langsung. Contohnya itu di negara Indonesia, pengesahan rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RUU KUHP yang menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI. Next. Jenis demokrasi yang dibedakan yang kedua itu berdasarkan ideologi. Ada demokrasi konstitusional, demokrasi rakyat, dan demokrasi Pancasila. Demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal merupakan sistem demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme, di mana demokrasi ini mengutamakan perlindungan hak individu dan kekuasaan pemerintahannya terbatas. Pemerintahan tidak diperkenankan banyak campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya dengan catatan sesuai hukum konstitusional yang berlaku. Oleh karena itu, dalam demokrasi ini, setiap keputusan yang ingin dipilih akan diambil dari keputusan mayoritas rakyat, supaya setiap terdengar hak-hak dari setiap individu. Yang kedua itu ada demokrasi rakyat.
atau demokrasi proletar. Artinya demokrasi ini tidak mengakui hak asasi warga negaranya dan lebih mengutamakan kepentingan golongan atau negaranya. Demokrasi ini mencita-citakan kehidupan tanpa adanya kelas sosial dan tanpa kepemilikan pribadi. Akan tetapi, untuk mencapai masyarakat tersebut, apabila diperlukan, dapat dilakukan dengan cara paksa atau kekerasan. Nah, negara ini merupakan alat untuk mencapai demokrasi, dan kekerasan dipandang sebagai alat yang sah. Yang ketiga, demokrasi Pancasila. Sistem demokrasi ini yang berlaku di Indonesia, yang bersumber pada nilai sosial budaya bangsa, serta berasaskan musyawarah untuk mufakat, dengan mengutamakan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara. Demokrasi Pancasila ini fokus pada kepentingan dan aspirasi, serta hati nurani rakyat. Bisa next. Jenis yang ketiga itu berdasarkan titik berat perhatiannya. Yang pertama ada demokrasi formal. Sistem demokrasi ini menjunjung tinggi persamaan di bidang politik dan tidak ada upaya mengurangi maupun menghilangkan kesenjangan di bidang ekonomi. Yang kedua ada demokrasi material. Demokrasi ini berfokus menghilangkan perbedaan di bidang ekonomi dan tidak memperhatikan, bahkan kadang sampai menghilangkan persamaan di bidang politik. Yang ketiga ada demokrasi gabungan. Demokrasi ini mengatakan hal-hal negatif dari demokrasi formal dan material akan dibuang atau tidak diterapkan. Next. Untuk berikutnya yaitu nilai-nilai demokrasi. Yang pertama, kebebasan menyatakan pendapat. Setiap warga negara memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat secara langsung dan jelas. Kebebasan berpikir ini dapat mengubah pemerintahan sehingga warga negara dapat merespon kepentingan dan kebutuhan yang dibutuhkan. Yang kedua, kebebasan berpartisipasi. Sebagai negara demokrasi, partisipasi warga dalam memilih sangatlah penting agar demokrasi dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sebagai negara demokrasi, partisipasi warga dalam memilih sangatlah penting agar demokrasi dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Ya. Yang ketiga, kesetaraan antar warga. Kesetaraan atau egalitarisme merupakan salah satu nilai fundamental yang diperlukan bagi pengembangan demokrasi di Indonesia. Kesetaraan di sini diartikan sebagai adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara. Yang keempat, kedaulatan rakyat. Dalam demokrasi, rakyat yang berdaulat, artinya rakyatlah yang berdaulat memutuskan pemerintah. Di masa Orde Baru, politisi bisa dibilang tidak bertanggung jawab, mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Selanjutnya ada keunggulan demokrasi. Keunggulan demokrasi di sini ada 5. Yang pertama ada demokrasi mendukung aktivitas politik jujur dan adil. Yang kedua, demokrasi menunjukkan suatu pendewasaan politik di kalangan rakyat dan elit politik. Yang ketiga, ada demokrasi mendukung pilihan bebas rakyat terhadap pimpinannya atau wakil rakyat. Yang keempat, demokrasi itu rasional, ilmiah, dan modern. Yang terakhir, ada demokrasi apresiasi hak dan martabat manusia. Selanjutnya ada pelaksanaan demokrasi. Pertama, demokrasi parlementer atau liberal pada tahun 1945 sampai 1959. Sistem demokrasi ini dilaksanakan pada masa berlakunya UUD 1945, lalu dilanjutkan pada masa berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau UUD RIS 1949 dan UUD 1950. Pada masa ini, kehidupan politik dan pemerintahan tidak stabil. Program pemerintah tidak bisa dijalankan dengan baik. Demokrasi ini berakhir pada 5 Juli 1959 bersamaan dengan pemberlakuan kembali UUD 1945. Yang kedua, demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Demokrasi terpimpin merupakan pembalikan total dari proses politik pada masa demokrasi parlementer. Sistem politik didominasi oleh peranan presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis,
dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Demokrasi terpimpin berakhir dengan lahirnya gerakan 30 September PKI atau G30S PKI. Baik, yang selanjutnya ada demokrasi Pancasila pada era Orde Baru. Ini dimulai dari 1966 sampai 1998. Sebelum kita memasuki era Orde Baru, kita membahas dulu tentang tonggak berdirinya Orde Baru. Jadi pada tanggal 11 Maret 1966 itu lahir Super Semar, yang artinya Surat Perintah 11 Maret. Itu dikeluarkan oleh Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto dengan perintah untuk membubarkan PKI, di mana Super Semar ini menjadi tonggak berdirinya Orde Baru. Kemudian pada 1966 sampai 1967, Soeharto menjadi Ketua Presidium Kabinet. Selanjutnya pada 1967 sampai 1968, ia menjadi pejabat presiden. Kemudian 1968 hingga 1999 barulah menjadi presiden. Jadi di awal kebangkitan Orde Baru, ini bercita-cita untuk menjalankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Di mana dalam Orde Baru ini memiliki kebijakan politik. Di antaranya pertama pembubaran PKI, kemudian pelarangan ajaran komunisme, ada juga pembentukan kabinet. Kabinet ini ada dua, yang pertama Kabinet Ampera dan Kabinet Pembangunan, kemudian pelaksanaan pemilu. Namun dalam penerapannya bertentangan dengan nilai Pancasila, di mana banyak terjadi penyelewengan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Kemudian hasil pemilu tahun 1997 ini bisa dikatakan tidak adil atau tidak jujur, karena pemilu pada Orde Baru saat itu hanya memilih anggota parlemen, di mana presiden dan wakil presidennya dipilih langsung oleh MPR, dan kekuasaan berada di tangan presiden. Kemudian hingga terjadinya krisis ekonomi dan krisis moneter, sehingga pada akhir tahun 1997 muncullah perlawanan rakyat dan mahasiswa melalui gerakan turun ke jalan secara besar-besaran, dan ini tidak bisa dielakkan dan tidak bisa ditahan oleh pemerintah, sehingga Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Boleh next. Setelah itu ada demokrasi Pancasila pada era Orde Reformasi, mulai dari tahun 1998 hingga sekarang. Jadi kita tahu bahwa reformasi itu lahir setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri. Artinya saat Presiden B.J. Habibie mulai menjabat sebagai presiden, yaitu sejak 21 Mei 1998. Era reformasi ini memiliki karakteristik diantaranya, yang pertama pemilu itu dilaksanakan lebih demokratis. Kemudian yang kedua, pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka. Kenapa? Karena pada era Orde Reformasi ini diperlakukan TAP MPR. Yang pertama itu nomor 8 tahun 1998. Ada tentang amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian TAP MPR nomor 13 tahun 1998 tentang pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal 2 periode. Jadi pada era reformasi ini tidak seperti Orde Baru, di mana Presiden Soeharto menjabat selama 32 tahun. Kemudian ada TAP MPR nomor 18 tahun 1998. Ini Pancasila tidak lagi menjadi satu-satunya asas di Indonesia. Lalu warga negara dapat menduduki jabatan politik tanpa diskriminasi. Kemudian hak-hak dasar warga negara terjamin. Di sini ada juga agenda utama reformasi, di antaranya pertama pemberantasan KKN. Jadi KKN itu kan korupsi, kolusi, nepotisme. Jadi pada era reformasi ini dilakukan perbaikan krisis moneter, di mana memperbaiki bank-bank yang bermasalah. Kemudian dilakukan operasi pasar, tujuannya untuk menurunkan inflasi, juga menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika.
Yang kedua ada kebebasan menyampaikan pendapat. Ini dibuktikan bahwa pada masa Orde Baru ada SIUP atau Surat Izin Usaha Penerbitan Pers atau kebebasan berpendapat. Sementara pada era reformasi ini terjadi pencabutan SIUP, artinya tidak ada larangan untuk menyampaikan pendapat. Kemudian penegakan hukum dan jaminan terhadap pelaksanaan HAM. Next. Selanjutnya ada pendidikan demokrasi di Indonesia. Yang pertama ada pengertian. Pendidikan demokrasi adalah sosialisasi nilai-nilai demokrasi supaya bisa diterima dan dijalankan oleh warga negara. Pendidikan demokrasi secara substansif menyangkut sosialisasi, diseminasi, aktualisasi, dan implementasi sistem, nilai, konsep, dan taktik demokrasi melalui pendidikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa demokrasi pendidikan adalah pendidikan yang menerapkan nilai demokrasi, yaitu pendidikan di mana di dalamnya terdapat proses pembelajaran yang tidak membedakan siswa, baik itu secara status sosial, suku, agama, ras, maupun membedakan siswa dari aspek lainnya. Berikutnya ada tujuan dari pendidikan demokrasi. Jadi pendidikan demokrasi itu mencakup nilai-nilai demokrasi yang mengupayakan agar warga negara dapat berpikir kritis dan bertindak secara demokratis. Tujuan pendidikan demokrasi ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas pada pasal 3, yaitu berbunyi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, dan berdemokrasi. Selanjutnya ada bentuk-bentuk dari pendidikan demokrasi. Demokrasi pendidikan dapat diwujudkan melalui 3 hal, yaitu sekolah demokrasi, kelas demokrasi, dan juga kurikulum demokrasi. Sekolah atau pembelajaran demokrasi yaitu dicirikan dengan keterlibatan stakeholder, yaitu guru, murid, pimpinan sekolah, staf, dan orang tua murid atau masyarakat dalam hal-hal yang berkaitan dengan tata kelola sekolah dan pembuatan keputusan pendidikan yang seharusnya dipandu dengan nilai-nilai dan melalui proses yang demokratis. Dalam sekolah demokratis, peserta didik dilibatkan dalam penyelenggaraan sekolah, seperti penentuan pembelajaran, memilih apa yang diinginkan untuk dipelajari, dan menurut kesempatan dan waktu yang ada. Yang kedua itu ada kelas demokrasi. Kelas demokrasi mencerminkan komitmen terhadap tujuan, yakni tiap-tiap individu merasa diterima, termotivasi untuk mengembangkan diri. Kelas demokratis memberikan penghargaan kepada setiap peserta didik. Penghargaan ini diwujudkan dalam bentuk bantuan kepada peserta didik untuk memahami tujuan dan mencapai sasaran, kontrol, dan kerjasama antar peserta didik. Yang ketiga yaitu kurikulum demokrasi. Kurikulum demokrasi mensyaratkan peran aktif dari peserta didik sebagai pembuat arti atau making meaning. Proses pembelajaran diarahkan pada pengembangan kemampuan kecerdasan dan kemampuan reflektif terhadap masalah, peristiwa, dan isu yang muncul dalam kehidupan, seperti keadilan, konflik, dan yang lainnya. Kurikulum demokratis memperdayakan peserta didik memahami dan melakukan perubahan. Dengan kata lain, kurikulum demokratis mendukung kebebasan akademik, menumbuhkan dialog, kritik, oposisi, dan keadilan. Dan juga mengembangkan kebijakan tentang lintas ilmu pengetahuan, multikulturalisme, dan isu-isu yang terkait dengannya, seperti keadilan dan saling menghargai. Next. Berikutnya ada makna dari pendidikan demokrasi.
Sistem pendidikan nasional yang demokratis bukan berarti menolak adanya perbedaan tingkat kecerdasan manusia sebagai karunia ilahi, akan tetapi memberikan kesempatan yang sama untuk seluruh rakyat sesuai dengan kemampuan dan bakatnya masing-masing untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Pendidikan demokrasi ini bukan hanya ada secara konstitusional, tetapi secara instrumental dan praksis benar-benar terjadi dan memberikan dampak pedagogis dan sosial kultural kumulatif bagi peningkatan kualitas kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Pendidikan demokrasi secara substantif menyangkut sosialisasi, internalisasi, dan aktualisasi konsep, sistem, nilai budaya, dan praktek demokrasi bagi warga negara, sehingga menjadi warga negara yang kritis, partisipatif, demokratis, dan beradab. Selanjutnya, urgensi pendidikan demokrasi di Indonesia. Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut, rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, persamaan di muka hukum, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil. Urgensinya ini ada 3. Yang pertama, partisipasi dalam pembuatan keputusan. Dalam negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi dan pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan hidup bernegara. Para pembuat kebijakan memperhatikan seluruh aspirasi rakyat yang berkembang. Yang kedua, persamaan kedudukan di muka hukum. Seiring dengan adanya tuntutan agar pemerintah harus berjalan dengan baik dan dapat mengayomi rakyat, dibutuhkan adanya hukum. Hukum itu mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak, bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya. Artinya, hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Hukum tidak boleh pandang bulu. Siapa saja yang bersalah dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, distribusi pendapatan secara adil. Dalam negara demokrasi, semua bidang dijalankan dengan berdasarkan prinsip keadilan bersama dan tidak berat sebelah, termasuk di dalam bidang ekonomi. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak. Pemerintah wajib memberikan bantuan kepada fakir dan miskin yang pendapatan rendah. Upaya yang bisa dilakukan pemerintah seperti memberi bantuan tunai langsung atau membuka lapangan kerja agar masyarakat bisa memperoleh penghasilan. Program pemerataan pendapat tersebut dapat dilaksanakan karena adanya uang pajak yang dibayarkan oleh masyarakat ke kas negara. Uang pajak yang telah terkumpul di kas negara tersebut akan didistribusikan kembali oleh negara kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan kurang mampu. Jadi bisa disebutkan pajak itu merupakan salah satu contoh dari perwujudan demokrasi di Indonesia. Selanjutnya, implementasi. Pada dasarnya telah dikembangkan sedemikian rupa dengan menganut dan mengembangkan asas demokrasi dalam pendidikan, terutama setelah diproklamirkannya kemerdekaan. Pelaksanaan tersebut telah diatur dalam undang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti berikut ini. Yang pertama, pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Ayat pertama, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Ayat 2, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dalam undang-undang. Contohnya Indonesia, semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang diatur dalam undang-undang tentang sistem pendidikan nasional. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Banyak dibahas tentang demokrasi pendidikan, terutama yang berkaitan dengan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan, misalnya pasal 6. Setiap warga negara berhak atas kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti
pendidikan agar memperoleh pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang sekurang-kurangnya setara dengan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan tamatan pendidikan dasar. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Jadi, kesimpulan yang dibuat yaitu demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, yaitu sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Demokrasi ini sangat penting karena dapat memberikan hak-hak rakyat dalam menentukan sendiri jalannya suatu negara. Sampai saat ini, Indonesia menerapkan demokrasi Pancasila karena dirasa dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan ideologi Pancasila itu sendiri. Dan melalui demokrasi pendidikan, diharapkan peluang masyarakat untuk menikmati pendidikan menjadi semakin lebar, sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang dimiliki. Dengan adanya demokratisasi pendidikan, maka dengan sendirinya secara prinsip akan lebih memenangkan yang bersifat terbuka. Sehingga setiap warga negara dalam menikmati pendidikan seharusnya tidak lagi didasarkan atas kelompok tertentu saja yang memiliki uang atau kekuasaan. Selanjutnya ada saran. Yang pertama, pelaksanaan demokrasi di Indonesia harus berjalan dengan transparan dan bertanggung jawab. Salah satu bentuk demokrasi adalah pemilihan umum. Pemilihan umum itu sendiri harus dijalankan sesuai dengan konsep demokrasi di Indonesia agar meminimalisir bentuk-bentuk proses dari masyarakat seperti unjuk rasa atau ancaman lainnya. Kedua, bagi masyarakat Indonesia yang juga melaksanakan sistem demokrasi juga harus jujur dan adil, melaksanakan hak dan kewajiban sebagai bangsa Indonesia dengan baik dan benar. Masyarakat harus membantu agar terlaksanakan sistem demokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan azas-azasnya yang benar dan jangan menjadi pihak-pihak yang tidak seharusnya merusak sistem demokrasi Indonesia itu sendiri. Sekian presentasi dari pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kembali ke cover supaya bisa difoto dulu kelompoknya. Ya, boleh ini foto dulu, Fauzia. Baik Bapak, izin screenshot ya, 1, 2, 3. Terus ini logo apa ya yang ini nih? Ki ini. Logo apa ya, Dahlia, Kalista? Angkatan Pendidikan Matematika 22, Pak. Punya logo ya? Ya. Masya Allah. Kok nggak ada UNJ-nya? Kasihan deh. Itu ada. Ya muka maksudnya di logo Anda itu nggak ada UNJ-nya. Oke, baik. Terus anggotanya coba turunkan. Turun satu. Nah, ini difoto juga supaya jelas gitu. Baik Pak. Oke. Sudah Pak. Ya, baik. Nah, oke ya. Saya ingin berikan catatan dulu. Oh ya, daftar pustaka mana? Daftar pustakanya. Terakhir. Oke, daftar pustaka. Ini mana yang buku, mana yang artikel? Kota Barat ini buku apa artikel? Halo, udah jawab atau? Siapa yang mau jawab? Kota Barat ini buku atau artikel? Kok nggak ada yang jawab? Halo, kedengeran nggak suara Buku, saya? Pak. Buku, yakin? Yakin buku ya? Iya, Lihat bukunya nggak? lihat, Pak. Ada, covernya ada, cover bukunya.
Sebentar. Kalau dari tayangan ini saya menduganya itu adalah artikel ya. Makanya saya ingin yakinkan kepada Anda. Oke, Purnamawati itu buku atau artikel? Itu artikel, Pak. Artikel. Jurnalnya apa namanya? Jurnalnya namanya Solusi. Yakin, cuma Solusi aja namanya. Iya, Pak. Ada, lihat juga covernya. Lihat, Pak. Ada ya, nanti ditunjukkan ya. Oke, Pak. Penerapan demokrasi pada siswa di sekolah dasar. Karena kan ini bunyi nih Al-Ma'arif. Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya kan ada tuh. Nah, jadi catatan saya adalah sumbernya harus 2 ya. Buku, baik itu handbook maupun e-book ya. Jadi buku, baik yang hard copy maupun yang soft copy ya. Yang kedua baru artikel. Jadi jangan sampai Anda ngambil dari artikel semua. Gitu. Terus hindari nih kayak ini nih, definisi demokrasi menurut ahli. Janganlah, carilah buku ya. Jangan, itu kan tinggal klik doang, tinggal klik muncul semua tuh definisi. Tapi kurang dalam gitu. Oke, itu satu ya daftar pustaka. Yang kedua, lihat bab 2. Bab 2 itu, lihat isinya. Nah, nggak begini. Jadi, telaah pustaka itu adalah kumpulan atau pendapat para ahli yang disusun menurut logika Anda gitu. Jadi bukan telaah pustaka itu bukan buku-buku apa saja. Bedakan dengan daftar pustaka. Ya, kalau daftar pustaka yang tadi sudah tuh yang udah benar walaupun kurang bahannya ya. Telaah pustaka itu begitu. Misalnya pengertian demokrasi itu adanya di telaah pustaka, bukan di pembahasan. Gitu loh, jenis-jenis demokrasi. Jadi ini ada yang salah kamar sebetulnya. Jadi kalau Anda baca lagi panduan yang saya berikan, telaah pustaka itu adalah pendapat ahli mengenai hal yang sedang dibahas. Mungkin Fauziah bisa baca lagi itu. Jadi apa isi bab 2 itu? Gitu. Ya, jadi telaah pustaka itu adalah pendapat para ahli tentang hal-hal yang dibahas. Bukan penelitian mengambil dari sumber 1, 2 kan gitu. Bukan. Itu namanya telaah pustaka di bagian awal. Ya. Jadi sebagian dari bab 3 Anda itu menjadi bab 2. Ya. Tolong diperhatikan ya. Supaya nanti makalahnya nggak salah. Gitu. Oke, nah lalu tadi ada siapa tadi? Arif kalau nggak salah. Membacakan tentang Undang-Undang nomor 2 tahun 89. Rip. Iya, Nah itu apakah undang-undang terbaru atau undang-undang lama? undang-undang Bukan kesimpulan. Nah ini undang-undang baru atau undang-undang lama? sepertinya undang-undang yang lama deh, Pak. Terus yang barunya? Belum sempat diinsert. Ini undang-undang sudah kedaluarsa, Tuan Arif. Jadi yang baru, walaupun nggak baru banget ya, itu Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Judulnya sama, tentang Sisdiknas juga. Gitu. Maksud saya jangan ngutip undang-undang yang sudah kedaluarsa gitu.
Ada undang-undang yang lebih baru, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 itu tentang Sisdiknas. Kalau undang-undang tentang pendidikan tinggi itu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012. Gitu. Ada juga undang-undang tentang guru dan dosen. Itu Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005. Ya. Jadi ngutipnya yang terbaru, jangan ngutip yang lama. Gitu. Baik, Pak. Ya, supaya nyambung gitu kan. Jadi jangan sampai Anda ini kan contoh bahwa Anda tidak mencermati perkembangan undang-undang ini gitu. Ya kan? Oke, baik. Itu saja catatan saya. Nanti diperbaiki ya PPT-nya. PPT-nya diperbaiki, nanti baru diupload ke Google Classroom. Nah, makalahnya dibuat 2 minggu. 2 minggu setelah hari ini harus diupload di GCR-nya gitu. Baik, saya kira ditutup ininya PPT-nya. Stop share, silakan didiskusikan. Silakan dipandu untuk diskusinya. Silakan. Baik Pak, terima kasih untuk masukannya. Pak Jafar akan kami benarkan. Sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Sesi pertama untuk 3 penanya terlebih dahulu. Yang ingin bertanya boleh raise hand. Kalau belum ada yang ingin bertanya, mungkin 2 terlebih dahulu ya. Yang Siska boleh dipersilakan. Oke, izin bertanya kelompok, apakah demonstrasi dengan anarkis mencederai nilai-nilai demokrasi? Jelaskan alasannya. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Sabira boleh. Ya, saya ingin bertanya kepada kelompok 4. Nah, ini mengapa ada banyak jenis-jenis demokrasi? Padahal inti dari demokrasi itu kan pengambilan keputusan dari semua warga negara. Jadi kenapa ada jenis demokrasi konstitusional, juga rakyat, dan Pancasila? Terima kasih. Apakah sudah jelas kelompok? Sudah, terima kasih. Terima kasih. Untuk sesi pertama ini, apa ada yang ingin bertanya satu lagi supaya 3 orang? Oke, Retno, dipersilakan. Baik, terima kasih. Izin bertanya kepada kelompok. Demokrasi Pancasila era reformasi kan masih sampai sekarang digunakan ya. Nah, terus dilihat-lihat tuh masih terdapat banyak kekurangan dalam pelaksanaan demokrasi tersebut. Misalnya kayak penegakan hukum di Indonesia kan belum kayak apa ya, belum adil gitu kan, belum transparan gitu. Nah, kalau disuruh memilih, menurut kelompok lebih memilih mana
akankah kelompok mengganti demokrasinya atau tetap pada demokrasi tersebut, namun tata pelaksanaannya itu diperbarui dan jelaskan alasannya. Terima kasih. Terima kasih untuk yang sudah bertanya, akan kami diskusikan terlebih dahulu. Ya, jangan pakai lama. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Siska. Apakah demonstrasi dengan anarkis mencederai nilai demokrasi? Jawabannya, demonstrasi atau unjuk rasa merupakan hak hukum warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Demonstrasi merupakan perwujudan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tapi meskipun menyatakan pendapat di depan umum adalah hak warga negara, pelaksanaannya harus selalu mengikuti undang-undang yang berlaku. Apakah terjawab? Retno ya? Siapa nih? Baik, terima kasih Arif. Siska ya. Ya. Yang selanjutnya silakan. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Sabira. Pertanyaan itu, mengapa ada banyak jenis-jenis demokrasi? Inti dari demokrasi itu pengambilan keputusan dari semua warga negara. Jadi kenapa ada jenis demokrasi konstitusional, rakyat, dan juga Pancasila? Jawabannya, iya betul. Inti dari demokrasi itu adalah pengambilan keputusan dalam setiap jenis demokrasi itu berbeda-beda. Karena setiap negara atau orang itu memiliki pemikiran ataupun pendapatnya masing-masing, tergantung dari kesepakatan bersama akan demokrasi apa yang dijalankan dalam suatu negara tersebut. Selain itu, bentuk wilayah dan jumlah masyarakat setiap negara yang berbeda juga mempengaruhi bentuk demokrasi yang dijalankan. Seperti contohnya itu, perbedaan dari demokrasi konstitusional, rakyat, dan Pancasila itu berdasarkan ideologinya.
Demokrasi konstitusional itu berdasarkan ideologi liberal, demokrasi rakyat itu berdasarkan ideologi komunisme, dan demokrasi Pancasila itu berdasarkan ideologi Pancasila. Apakah sudah terjawab, Syabira? Baik, sudah. Terima kasih, kelompok. Terima kasih kembali. Sekarang akan kita sesi pertanyaan kedua. Yang ingin bertanya, silakan raise hand. Oh, sebentar. Sudah dijawab semua? Sudah? Sudah, Pak. Oke, sebentar ya. Jadi jangan... Satu lagi ya, belum ya? Nah, Kalista. Iya, Pak. Maaf, Pak. Itu Pertanyaan dari Retno. soalnya virtual background kamu tuh bagus banget, jadi nyaman di situ kan. Ruang nyaman tuh Kalista. Atau itu betulan ya, bukan virtual background ya? Virtual background, Pak. Oh, kalau beneran tuh kayak toko ya. Ayo satu lagi yang tadi itu yang Retno ya? Iya, Pak. Mm-mm. Pertanyaan berikutnya. Demokrasi Ya, Pancasila. baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Retno. Pertanyaannya itu, apakah menurut kelompok akan mengganti demokrasi yang ada di Indonesia atau tetap pada demokrasi tersebut namun tata pelaksananya diperbarui? Nah, kalau menurut kami, sistem demokrasi yang sekarang itu kan demokrasi era Orde Reformasi itu udah bagus. Kan tetapi tata pelaksananya perlu diperbaiki lagi karena kan tujuan demokrasi itu harusnya bisa membuktikan kebebasan kepada masyarakat dalam mengemukakan pendapat dan menjamin terciptanya pemerintahan yang bersih. Terus juga bisa menghindari tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap warga negara. Namun pada kenyataannya kan yang kita lihat sekarang masih banyak pejabat-pejabat yang korupsi, ada juga hukum yang tumpul ke atas tajam ke bawah, gitu kan. Nah, hal-hal kayak gitu itu perlu diperbaiki entah dari mindset pejabatnya atau mungkin pejabat itu perlu dilengsarkan diganti anak muda yang lebih kompeten lagi yang punya jiwa kejujuran sama jiwa adil yang tinggi. Nah, jadi siapa tahu kalau udah diganti gitu ya atau dikasih solusi-solusi yang lain, Jadi harapannya yang tua-tua tuh udah suruh berhenti aja ya, Dania ya. iya Pak. Kasihan deh yang tua gitu. Capek Pak. Ya Oh, harapannya kalau udah diganti gitu mungkin bisa tercipta demokrasi yang lebih bagus lagi di Indonesia gitu. Bagaimana Retno? Bagaimana Baik. Retno? Diganti semua aja Retno. Baik, terima kasih kelompok, sudah jelas. Oke, jadi gini ya. Terima kasih. Yang pertama tentang apa tadi itu anarkis ya. Jadi demokrasi yang baik itu demokrasi yang taat pada hukum. Jadi sehebat-hebatnya demokrasi, kalau orang nggak taat hukum ya nggak bisa. Demokrasi di bawah rule of law. Gitu. Kalau orang berbuat segala sesuatu alasan demokrasi ya nanti yang hancur demokrasi itu sendiri. Ketaatan pada hukum itu akan membangun demokrasi yang sehat. Misalnya masa jabatan presiden berapa tahun? 5 tahun. Dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Cukup. 2 periode saja cukup. Gitu. Tapi kalau dengan alasan politik, dengan alasan nggak ada orang lagi, dengan alasan pandemi, lalu ditambah masa jabatan, itu contoh dari sikap atau perilaku yang tidak taat hukum, tidak taat pada konstitusi. Demokrasi yang baik itu demokrasi yang percaya sistem, tidak tergantung pada figur orang. Amerika sebagai contoh, sehebat-hebatnya Bill Clinton, sehebat-hebatnya Barack Obama, itu 2 kali saja. Tidak ada terbersih di pikiran mereka untuk sampai 3 kali.
Itu ada sejarahnya ya, mengapa begitu. Nah, kalau kita kan enggak, masih tergantung pada figur. Oh, Pak Jokowi ini yang paling hebat, yang bisa mengatasi semuanya. Kalau gitu 3 periode. Nah, itu contoh bahwa kita tidak taat pada sistem. Sistemnya yang buat siapa? Kita sendiri. Ya, waktu itu MPR ya. Ini lepas dari persoalan politik ya, tapi ayo taat hukum gitu. Nah, sama juga dengan misalnya boleh nggak demo? Tadi kan Arif udah bilang demonstrasi itu boleh. Apalagi demonstrasi masak itu lebih boleh lagi. Jadi demonstrasi itu boleh, tapi ada aturannya. Ada pemberitahuan kepada pihak yang berwenang, gitu kan. Ada jumlahnya, korlapnya siapa. Sehingga aparat keamanan itu fungsinya mengawal. Luar biasa di Indonesia itu. Kalau Anda mau demo, lapor, menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang berwajib, lalu mereka mengawal. Terus jelas juga siapa yang mau didemo. Kementerian apa, atau departemen apa, kantor apa, gitu. Jadi tidak demo sembarangan. Misalnya Anda ingin memprotes presiden, tapi Anda demonya di jalanan saja, jalan pemuda, gitu. Enggak boleh. Ke arah siapa demo itu ditujukan, gitu kan? Jadi perilaku demokratis itu selain membangun budaya demokrasi, tapi juga budaya taat hukum. Baru nanti ngalir, ya, ngalir secara bagus. Jadi janganlah menganggap demi demokrasi lalu melanggar hukum. Gimana kalau hukumnya yang salah, Pak? Ayo dibicarakan. Reformasi hukumnya, gitu kan? Dibicarakan, disepakati kembali bagaimana hukumnya. Tapi hukum yang dibuat itu tidak untuk kepentingan sesaat, tetapi untuk kepentingan jangka panjang. Nah, tadi kan Kalista bukan Kalista ya. Nah, dia bilang, udah yang tua-tua tuh ganti aja gitu kan. Kalau disepakati nggak apa-apa. Nah, dia kasihan yang tua ya, mau diganti aja. Tapi saya termasuk yang setuju. Mungkin kita perlu pemimpin-pemimpin yang lebih muda, tapi punya nasionalisme yang kuat, gitu loh. Punya kecintaan pada negaranya yang kuat, yang nggak akan goyah, digoda oleh uang, oleh kekuasaan, gitu kan. Tapi semata untuk kepentingan negara. Setuju saya. Bahkan kalau bisa 40 tahun lah, gitu. Presiden itu Obama itu pernah jadi presiden itu usia 44 kalau tidak salah ya, gitu. Nah, jadi dalam fenomena presiden, nah dia itu ternyata itu grafiknya tidak begini, gitu loh. Misalnya dari yang muda ke yang tua enggak. Kayak misalnya Mahathir Muhammad dipilih lagi jadi Perdana Menteri usianya 92. Bahkan Joe Biden itu 70-an lebih. Jadi tidak ada misalnya dari tua ke muda atau muda ke tua, enggak. Tapi tergantung kepada pilihan-pilihan masyarakat. Karena umur tidak dibatasi. Yang penting dia dipilih. Nah, dipilih itu adalah proses demokrasi. Kalau saya betul termasuk yang setuju. Ayolah yang muda lah, saatnya yang muda yang berkarya. Tapi komitmen terhadap kebangsaannya harus kuat. Seperti Bung Karno, Bung Hatta di era perjuangan dulu. Kan mereka masih muda-muda. Kan udah tua. Bung Karno di tahun 65 emang udah tua. Tapi Bung Karno di tahun 45 atau sejak tahun 28-an itu masih muda-muda. Gitu. Jadi demokrasi itu tidaklah anarkis, tidaklah memaksa, tapi disepakati lewat permusyawaratan. Kalau Anda nggak suka dengan undang-undang, lakukan judicial review ke MK, kan gitu. Kalau Anda ingin undang-undang baru, usulkan ke DPR atau usulkan ke Presiden untuk dibicarakan, gitu. Jadi semuanya ada mekanismenya. Itu yang saya bilang, demokrasi yang bagus, demokrasi yang percaya sistem, bukan percaya figur semata. Memang akan bagus kalau ketemu nih antara figur dan sistem. Sistemnya bagus, figurnya bagus, cocok. Itu. Tapi kan kadang nggak sempurna ya di dunia ini. Mungkin kita punya figur yang bagus, tapi sistemnya masih berantakan. Apa sih contohnya sistem itu? Misalnya gini, konon ya, di Singapura itu
Orang-orang Indonesia yang biasanya jorok jadi bersih. Yang biasanya nggak taat lalu lintas jadi taat lalu lintas. Itu sistem mengalahkan segalanya. Artinya dengan sistem orang taat. Itu namanya sistem. Tapi kalau percaya figur, oh karena figurnya ini, jadi kita ayo dukung ini. Kalau saya menganggap udah saatnya kita bangun sistem yang mapan. Mikirnya jangka panjang gitu. Misalnya 2045 gitu kan. Sampai usia emas Indonesia. Gitu. Ya itu sih tambahan saya tentang demokrasi anarkis. Jadi kalau warganya cerdas, warganya bertanggung jawab, warganya berpartisipasi, itu bisa membangun demokrasi yang sehat. Nah, untuk menjadi warga negara yang cerdas, itu perlu pendidikan demokrasi. Nah, itu belum disinggung nih dalam tanya jawabnya. Baru diulas saja dalam presentasi. Ya. Bagaimana membangun warga negara yang cerdas dan baik itu lewat pendidikan demokrasi. Gitu. Oke, sekarang pertanyaan Sabrina ya, Sabrina atau Sabira? Sabira, Pak. Sabira, Anda emang anaknya Sabara gitu. Sabara tahu nggak? Sabira tahu nggak Sabara? Enggak, Pak. Sabara itu salah satu angkatan atau kelompok di polisi. Sama dengan misalnya apa itu yang ada di Kelapa II? Apa tuh yang di Kelapa II polisi itu? Markasnya di Kelapa II? Kok saya juga lupa ya. Biasanya yang cowok tahu tuh. Oke. Nah, jadi mengapa demokrasi itu macam-macam? Karena demokrasi itu bukan tiba-tiba ada. Sabira ya. Bukan tiba-tiba ada, tapi lewat proses bergulir gitu. Amerika seperti sekarang tuh enggak tiba-tiba jadi, lewat proses yang panjang gitu. Ada orang mulai dari monarki. Kayak Inggris tuh kan mulai dari monarki. Sekarang sudah masih monarki, tapi monarki yang konstitusional. Jadi demokrasi itu sistem yang berjalan terus. Tidak satu aja. Gitu. Misalnya dari segi langsung dan tidak langsung. Tadinya langsung. Kenapa bisa langsung demokrasi itu? Pertama, masalah yang dihadapi masih sederhana. Yang kedua, penduduknya kecil. Yang ketiga, wilayahnya kecil. Gitu. Sehingga orang bisa kumpul. Orang 300 orang bisa bermusyawarah mengambil keputusan. Tapi lama-lama kan masyarakat berkembang. Masalahnya kompleks. Masyarakatnya jumlahnya banyak. Wilayahnya luas. Nggak bisa lagi demokrasi langsung. Tapi demokrasi tidak langsung misalnya. Kita presiden tuh pilpres tuh secara langsung. Tapi memilih legislatif kan kita milihnya nggak langsung. Artinya lewat partai. Walaupun ada fotonya. Sistem terbuka kan kita milih partai terus milih orang. Kan tidak langsung sebetulnya. Nah itu ada yang formal, ada yang substansial, macam-macam. Tapi intinya adalah demokrasi itu tidak sekali jadi. Tapi proses berlangsung terus. Kayak Indonesia misalnya, kita itu kan negara kesatuan, bukan negara federasi. Tapi tuntutan daerah untuk memajukan wilayahnya kan terus berlangsung. Akhirnya jalan tengah, ada otonomi daerah, gitu loh. Contohnya seperti itu. Jadi rumus-rumus demokrasi itu tidak seperti rumus matematik. Kalau rumus matematik kan sejak dulu kan nggak berubah. Barangkali ya, 1 kali 1 kan tetap 1 ya. Sejak tahun 1 sampai tahun 2021 kan sama gitu. Nah, tapi kalau demokrasi itu berubah. Kita tadinya misalnya pemilihan kepala daerah oleh DPRD, sekarang langsung oleh rakyat. Bahkan sekarang ada pemikiran baru. Gubernur itu nggak usah dipilih. Cukup wali kota kabupaten aja, wali kota dan bupati saja. Karena jadi gubernur itu sekarang tanggung posisinya. Para wali kota dan bupati itu merasa atasannya bukan gubernur. Karena dia dipilih langsung oleh rakyat. Jadi atasan dia adalah rakyat gitu. Bukan gubernur. Walaupun secara administratif atasannya adalah gubernur gitu loh. Karena dipilih langsung oleh rakyat. Jadi
Ada yang berpendapat, udahlah gubernur itu dipilih saja. Atau bahkan ditunjuk aja oleh presiden. Tapi belum deal ya, belum bersepakat. Itu contohnya aktivitas-aktivitas politik, pengambilan keputusan yang tidak tiba-tiba jadi. Tapi melalui proses yang panjang gitu. Sama dengan reformasi itu. Reformasi kan siapa yang menduga akan terjadi reformasi? Pak Harto sangat berkuasa waktu itu. Tapi kan terjadi gerakan reformasi. Anda berada pada situasi itu sekarang kan gitu. Kita nggak tahu nanti 10-20 tahun mendatang seperti apa, kita nggak tahu. Gitu. Begitu siapa? Sabrina ya. Tentang mengapa bermacam-macam gitu kan. Karena memang begitu keadaannya gitu. Tinggal kita memilih yang cocok buat kita. Sama dengan nama juga. Namanya kan demokrasi Pancasila karena kita berdasarkan Pancasila. Gitu. Ya, lalu demokrasi di era reformasi. Ini apa nih Retno nih? Coba diulang saya supaya bisa menjelaskan lebih dalam. Retno. Ya kan, jadi demokrasi Pancasila era reformasi yang sekarang di Indonesia itu kan masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan demokrasi tersebut. Nah, menurut kelompok, jika disuruh memilih lebih pilih mana antara mengganti demokrasinya atau tetap pada demokrasi tersebut, namun tata pelaksanaannya itu diubah atau diperbarui. Dan apa alasannya? Iya, jadi kalau demokrasi itu mau bergeser seperti apa, sebenarnya kalau kita mau simpel ya, bagaimana sih aturan tentang demokrasi itu? Lihat saja Undang-Undang Dasar 1945, gitu. Misalnya calon presiden, wakil presiden itu adalah diusung oleh partai atau gabungan partai, gitu kan? Jadi semuanya diatur dalam konstitusi kita, gitu. Jadi semuanya mengikuti aturan, tidak sebentar-sebentar diganti, sebentar-sebentar berubah, enggak gitu kan. Nah, sama dengan tadi itu yang tadi saya bilang, kita negara kesatuan, kekuasaan itu ada di pusat, tapi daerah kan menuntut, gitu. Bahkan ada yang pengen merdeka segala gitu kan. Oke, ini cari jalan tengah. Kesatuan dan serikat itu ditemukan titik tengahnya namanya otonomi daerah. Daerah diberikan kewenangan dalam mengelola sumber dayanya, mengelola SDM-nya gitu. Sehingga semua keinginan daerah itu bisa berjalan gitu. Ya kan? Nah, kalau implementasinya sekali lagi saya bilang karena demokrasi nyata itu adalah demokrasi yang menjalankan konstitusi. Gitu. Jadi bukan demokrasi yang hanya bicara saja enggak, tapi dasarnya apa nih? Gitu. Misalnya ada gagasan presiden 3 periode dong. Dasarnya apa? Karena di pasal 7 enggak begitu gitu. Pasal 7 itu masa jabatan presiden 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan saja. Jadi kalau Anda misalnya orang hebat pengen periode ketiga itu melanggar konstitusi. Gimana Pak kalau konstitusi dianggap salah? Ya rembukkan dulu amandemen konstitusi. Jadi MPR berembuk untuk membicarakan tentang perubahan pasal 7 itu misalnya gitu. Tapi kan orang berpikirnya, loh kok belum lama kok konstitusi itu diubah, baru tahun 2002 gitu kan. Berarti kan baru 21 tahun. Gitu. Apakah sudah saatnya untuk diubah kan gitu. Misalnya seperti itu gitu. Begitu seterusnya nih, pembahasannya bisa panjang kalau bicara tentang bagaimana demokrasi Pancasila di era reformasi ini. Nah, saya melihatnya misalnya ada yang menonjol di era reformasi ini dari aspek demokrasi itu adalah kebebasan pers misalnya. Kebebasan pers itu kan memang dulu di Orde Baru memang sangat ketat dijaga ya. Tetapi ada bagusnya juga, nggak semuanya negatif ya. Misalnya apa? Rakyat itu bisa dijamin mendapatkan informasi yang benar. Tapi kalau sekarang itu kita nggak bisa menyatakan bahwa informasi di media sosial itu benar. Nggak bisa. Gitu. Berita hoax kan di mana-mana ada sekarang. Seperti yang saya pernah nyatakan kemarin minggu lalu itu, sekarang orang sudah mulai tanda kutip ya kurang mempercayai media sosial.
Sekarang orang sudah kembali ke media mainstream, TV mainstream, koran mainstream. Kenapa? Karena ada verifikasinya, gitu. Ada KPI-nya juga, Komisi Penyiaran Indonesia. Sehingga kayak saya ini termasuk yang lebih nyaman lihat TV mainstream, entah itu Metro TV, entah itu TV One atau CNN atau yang lain ya. Saya lebih percaya itu. Jadi saya nggak pusing lagi, ini bener nggak sih gitu kan? Tapi kalau baca media sosial, lihat YouTube dan sebagainya, itu saya agak ragu-ragu gitu. Agak ragu-ragu, kecuali kalau YouTube channelnya yang saya percaya betul orang itu tidak akan bohong, misalnya kan gitu. Kan banyak kata-kata yang sifatnya provokatif kan di judul YouTube itu kan. Nah itu yang saya menganggap kayaknya bukan dunia saya gitu. Walaupun saya juga ada, saya menyimak juga Refli Harun official itu ya, Refli Harun channel saya juga nyimak. Ada juga yang nuansanya itu Helmi Yahya, saya juga lihat gitu kan. Rocky Gerung saya lihat juga gitu. Kalau yang ajaran spiritualnya saya lihat Adi Hidayat, saya lihat UAS misalnya, saya lihat juga gitu. Tapi kalau yang sifatnya informasi yang bombastis, saya nggak langsung percaya. Itu kan contoh dinamika kebebasan pers. Gitu. Coba sekarang ini ya, kasus Mario misalnya. Kasusnya mungkin awalnya adalah penganiayaan. Berikutnya adalah pamer-pamer harta. Tapi tak terbayangkan berikutnya adalah, Anda bisa baca kan? Berikutnya adalah, udah itu, orang tuanya dilucuti, bahkan sekarang semua pegawai Kementerian Keuangan kena imbasnya juga. Itu kan pengaruh media sosial, gitu kan. Dalam arti membuka perilaku korupsi saya dukung. Tapi kalau semua sampai dikorek-korek sampai wilayah privat, wilayah keluarga, kok saya kasihan juga ya, ada kasihannya juga gitu. Karena bisa saja mungkin orang tuanya tidak mengajarkan pamer-pamer gitu. Tapi karena ketelanjuran begitu gitu kan, kena semua. Hikmah positifnya begitu, jadi semua terbongkar. Tapi hikmah negatifnya kan bisa jadi fitnah juga kalau itu tidak benar. Gitu. Saya selalu berusaha untuk menggunakan praduga tidak bersalah kalau saya ya. Ini salah nggak sih gitu kan? Nah, tapi kalau pemerintah sudah menyatakan itu ya biasanya saya ikut. Misalnya Pak Mahfud MD itu pasti dia mengungkapkan sesuatu punya data gitu. Karena dia Menko Polhukam ya, jadi nggak mungkin menyampaikan sesuatu yang bohong. Dia akan kena itu kalau dia bohong kan gitu. Nah seperti itulah kira-kira Retno ya, apa yang bisa saya jelaskan dalam kaitan dengan pelaksanaan demokrasi di era reformasi. Jadi kita ini, posisi kita ini adalah sebagai warga negara yang wajib ikut serta dalam mengawal demokrasi. Gitu. Contohnya apa? Kalau ada pemilu, Anda jangan jadi golput, tapi harus ikut serta dalam memberikan suara. Ikut kampanye untuk memperhatikan program-program kerja gitu kan. Lalu memberikan pendapat. Kalau Anda yang sudah suka berorganisasi, jadilah aktivis organisasi kemahasiswaan. Jadi bisa mendidik Anda semua menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Jadi ada 3 nih. Warga negara dalam alam demokrasi itulah warga negara yang cerdas, warga negara yang bertanggung jawab, dan warga negara yang berpartisipasi. Dia boleh cerdas, tapi kalau cerdas buat sendirian, buat apa? Gitu. Dia bertanggung jawab, tapi tanggung jawab pun kalau dia diam saja, makanya dia harus berpartisipasi. Gitu. Itu yang disebut dengan civic responsibility, civic intelligence, dan civic participation. Gitu. Jadi warga negara itu nggak cukup diam aja, apalagi Anda yang masih muda-muda. Gitu. Anda kan sekarang jadi kelompok yang diminati. Kenapa? Karena Anda kelompok pemilih pemula. Gitu. Digandrungi Anda itu, dicari-cari nanti Anda itu. Gitu kan, dipengaruhi dan sebagainya.
Tapi jadilah warga negara muda yang cerdas, bertanggung jawab, dan berpartisipasi. Gitu. Oke, saya kira tambahan dari saya itu, tadi saya lihat ada yang nggak jadi nanya, itu siapa ya? Sudah sempat raise hand. Diberi kesempatan aja, satu lagi, Kalista. Baik, Pak. Yang ingin bertanya boleh raise hand. Satu lagi aja ya. Oke, Hanifa dipersilakan. Oke, makasih kepada kelompok. Ya, izin bertanya ya. Hanifa ya. Bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia dapat memberikan dampak positif pada dunia pendidikan? Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih. Akan didiskusikan sebentar lagi. Ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Boleh, Pak? Boleh, terakhir. Oke, Anida, dipersilakan. Baik, sebelumnya izin maaf belum bisa buka kamera. Pertanyaannya itu tadi kan dijelasin ya sama kelompok. Nah, bagaimana peran media dalam membentuk opini masyarakat tentang demokrasi dan pendidikan di Indonesia? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya izin jawab pertanyaan dari Hanifa tadi. Bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia dapat memberikan dampak positif pada dunia pendidikan? Seperti yang tadi udah dijelaskan Pak Jafar, misalnya di pemilu yang baru akan kita laksanakan, itu kan berlandaskan luber juldir ya. Ada langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Landasan ini bisa jadi contoh untuk membangun dan membiasakan mahasiswa atau siswa untuk berperilaku sesuai luber juldir tersebut. Itu contoh lainnya itu kalau di lingkungan kampus itu misalnya adanya program KJMU ya, program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang diberikan kepada yaitu biaya kuliah yang diberikan kepada mahasiswa yang memiliki potensi akademik yang baik, tapi tidak mampu atau belum mampu secara ekonomi. Di mana KJMU ini kan bantuan dari Pemprov DKI yang dananya itu berasal dari APBD. APBD itu kan dari pajak ya. Tadi sudah dijelaskan di presentasi kalau pajak itu merupakan salah satu contoh demokrasi di Indonesia. Untuk Hanifah, apakah sudah terjawab? Sudah, Caca. Makasih juga kelompok. Makasih, Cak. Iya, sama-sama. Saya izin menjawab pertanyaan dari Anida. Pertanyaannya itu, bagaimana peran media dalam membentuk opini masyarakat tentang demokrasi dan pendidikan di Indonesia? Jadi kalau
yang kita tahu itu arti media itu kan sebagai sarana, alat, juga penghubung untuk menyampaikan dan menerima informasi antara satu pihak dengan pihak lainnya. Jadi kalau kita melihat dari pengertian demokrasi itu sendiri, di mana semua warga negara memiliki hak yang sama dalam menyuarakan pendapat. Jadi dengan adanya media ini, baik media sosial, media cetak atau digital, dapat menampung aspirasi masyarakat dan pendapat dengan bebas, namun harus dilandasi dengan rasa tanggung jawab. Jadi media sendiri itu memiliki beberapa prinsip. Prinsipnya diantaranya kebenaran, objektivitas, dan kebebasan. Jadi media harus mengedepankan kebenaran yang disampaikan harus sesuai fakta. Jadi dari sisi media sendiri itu harus menyampaikan informasi yang benar dan sesuai dengan fakta. Kemudian objektivitas, maksudnya media tak boleh berpihak kepada pihak yang satu dengan pihak lainnya agar tidak merugikan, menimbulkan kesalahpahaman gitu. Jadi untuk membentuk demokrasi dan pendidikan, jadi antara pendidikan dan masyarakat itu bisa saling memberikan opininya atau pendapatnya. Jadi demokrasi bisa berjalan dan pendidikan masyarakat Indonesia tentang berargumentasi juga bisa meningkat. Bagaimana Anida, apakah terjawab? Insya Allah terjawab, terima kasih. Baik, terima Ya. kasih. Hanifah, tentang demokrasi dunia pendidikan gini, intinya gini, bahwa demokrasi itu menempatkan semua rakyat pada posisi yang setara. Nah, setara itu berimplikasi pada setiap warga negara berkesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak, gitu kan? Nah, wujudnya apa? Pertama, yang paling gampang adalah bahwa pemerintah membiayai semua keperluan pendidikan. Kalau di Undang-Undang Dasar itu baru sampai ke pendidikan dasar. Tapi di pelaksanaan kan sudah sampai SMA itu. Bahkan di kuliah ada bidik misi, ada beasiswa, di S2 juga ada beasiswa LPDP, ada beasiswa BPI gitu kan. Banyak beasiswa-beasiswa yang disiapkan oleh negara, oleh pemerintah untuk memberi kesempatan dengan cerdas itu dia bisa berkontribusi bagi pembangunan negara, bisa berkontribusi bagi pembangunan demokrasi dan seterusnya. Itu panjang kalau dibahas ya. Tapi dia timbal balik ya. Tapi azasnya adalah setiap warga negara itu dianggap setara. Setara tuh maknanya luas. Kalau dianggap setara, saya boleh sekolah dong, silahkan. Bahkan harus kan gitu. Saya boleh kuliah dong, silahkan. Gitu. Saya nggak punya uang, bagaimana? Beasiswa Pak, disiapkan kan gitu. Bahkan di negara-negara maju itu kuliah itu free memang. Kuliah itu gratis, bahkan dikasih duit kan gitu. Ya, itu kalau bicara tentang kesetaraan. Laki-laki perempuan boleh nggak? Boleh. Itu demokrasi juga gitu kan. Jadi jangan sampai anak perempuannya disuruh ke dapur, anak cowoknya disuruh kuliah sampai jauh-jauh, tapi semua punya kesempatan. Tapi tetap sambil tetap menjaga aspek-aspek kodrati ya. Jadi jangan sampai perempuan pengen jadi UFC, gitu. UFC itu, yang gulat gitu. Saya termasuk yang berbeda pendapat. Kalau saya menganggap harusnya perempuan tuh nggak usah lah punya profesi jadi petinju, jadi pegulat gitu kan. Bukan ingin melanggar HAM, tapi justru saya menghormati perempuan. Kalau saya begitu. Tapi kalau jadi dokter, jadi presiden, jadi apa boleh. Ya kan? Tapi jangan sampai jadi petinju. Hanifah mau jadi petinju? Enggak kan? Iya. Jadi profesor boleh. Jadi pilot boleh. Supir TJ pun saya masih toleran. Boleh lah, bagus juga lah, nggak apa-apa. Keren gitu, gagah kan.
Tapi kalau jadi petinju, jadi UFC itu loh yang bertarung 3 ronde sampai setengah mati itu, saya pikir nggak usah lah. Gitu. Tapi kalau mau latihan tinju buat membela diri, boleh. Kalau Hanifah tak di apa-apain, udah belajar tinju nggak apa-apa. Tapi jangan cari duit dengan jadi petinju untuk perempuan loh ya. Kalau laki-laki ya, kalau berani boleh lah. Di perempuan tuh boleh jadi apa saja, tapi jangan kehilangan kodratinya. Perempuan tuh sangat dihormati. Kenapa? Ada 3 hal yang tidak bisa dilakukan oleh perempuan. Apa Hanifah? Apa yang 3 hal yang hanya perempuan yang bisa melakukan? Sehingga dia harus dihormati. Coba Hanifah. Malah. Ini apa tuh hamil tuh? Wah. Melahirkan, menyusui, sama mengandung. Iya, mengandung dulu ya, nggak tiba-tiba menyusui ya. Mengandung, melahirkan, menyusui. Makanya kita harus diminta menghormati perempuan itu karena 3 hal ini nggak bisa dilakukan oleh laki-laki. Sehebat apapun laki-laki itu. Makanya kita hormat ke ibu kita. Kalau saya ke istri saya, ke anak-anak perempuan saya, ke saudara-saudara perempuan saya harus menyayangi mereka karena tidak ada yang bisa melakukan itu selain perempuan. Lalu jangan berpikir, enggak, saya enggak mau melahirkan, saya enggak mau menyusui, saya enggak mau mengandung. Ya itu menyalahi kodrat. Gitu. Kecuali kalau Anda memang merupakan pilihan yang Anda tetap menjaga kehormatan Anda, ya enggak apa-apa. Tapi sayang ya, kalau itu enggak diberdayakan dengan baik. Gitu. Begitu ya. Nah, Anida tentang apa tadi? Demokrasi dan masyarakat. Saya kira itu senada lah ya. Apa yang dimaksudkan tadi itu. Jadi bagaimana demokrasi memberikan kesempatan kepada semua anggota masyarakat, semua warga negara, setara lalu mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan potensi diri. Nah, oleh karena itu pendidikan demokrasi penting agar setiap warga negara itu cerdas secara intelektual, punya responsibility secara kejiwaan, dan punya partisipasi dari aspek psikomotoriknya. Jadi dia aktif. Kalau istilah Narji itu, jangan jadi generasi rebahan. Benar juga ya saya pikir. Tapi generasi yang aktif gitu. Kalau rebahan doang nanti tulangannya nggak terlatih untuk bekerja keras gitu. Mumpung masih muda gitu. Saya kira itu ya yang bisa saya tanggapi. Diskusinya menarik sebenarnya. Cuma mungkin teman-teman ini dua ya, satu kurang baca, 2-nya kurang ilustrasi. Gitu. Sehingga untuk menjelaskan konsep itu suka dengan jawaban pendek. Gitu. Tapi kalau untuk mata kuliah ini Anda harus belajar memberikan jawaban panjang. Tapi yang esensial, bukan yang asal-asal. Oke, saya kembalikan ke Kalista untuk ditutup. Ya, terima kasih untuk yang sudah bertanya dan Kak Jafar atas masukan dan koreksinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya Kalista, mohon maaf untuk kesalahan dari saya dan kelompok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali ke galeri. Pause ya. Baik teman-teman sekalian, kita sudah menyelesaikan kelompok 4 ya. Jadi pada kelompok 4 tolong direvisi PPT-nya sesuai dengan masukan-masukan tadi. Walaupun memang PPT Anda lengkap ya. Menurut saya sudah lengkap. Tinggal ditambahkan juga tadi, dipindahkan, ada yang di bagian bab 2. Lalu daftar pustakanya ditambah. Tidak hanya artikel, tapi juga ditambah dengan buku. Nah, bagi kelompok berikutnya jangan diulang lagi gitu loh. Jadi setelah tahu bahwa kelompok ini sarannya ini, ya diikuti lagi gitu. Diikuti juga, jangan setelah maju baru diikuti gitu. Supaya Anda tidak kerja 2 kali. Ya, semoga hari ini bisa
memberikan pencerahan kita bagaimana menjalankan demokrasi, lalu mengupayakan pendidikan demokrasi sehingga demokrasi kita bertambah sehat, bertambah baik, gitu kan, bukan bertambah mundur, gitu. Nah, yang tidak kalah penting adalah secara konseptual dan faktual bahwa demokrasi yang baik itu adalah berada pada masyarakat yang cerdas, berada pada masyarakat yang taat pada hukum. Itu. Kalau mau dikembangkan lagi, kita harus membangun sistem tidak hanya tergantung pada figur. Gitu. Mungkin Anda agak bingung memahami itu ya. Saya beri contoh yang sederhana deh. Misalnya gini, di rumah itu kan ada ayah, ada ibu. Dia kan bangun sistem tuh, ada aturannya. Pagi bangun gitu. Ada yang bantu ibu, ada yang ngapain gitu kan. Ibunya masak dan sebagainya gitu kan. Ayahnya ngapain. Nah, tiba-tiba ayah ibunya tidak di rumah di pagi hari. Nah, sistem tuh berjalan tetap. Yang tugasnya bantu ibu masak, ya masak, yang mencuci-cuci, nyapu-nyapu gitu kan. Jadi sistemnya berjalan. Tidak tergantung figur. Tapi kalau semuanya tergantung kepada ayah ibu, lalu ayah ibunya sedang keluar kota, lalu rumah itu jadi sunyi senyap gitu kan. Nah, berarti sistemnya belum berjalan. Berarti Anda masih tergantung figur gitu. Walaupun kalau di rumah emang pasti kita tergantung figur. Tergantung figur. Kalau saya tergantung istri saya gitu kan. Kalau istri saya nggak masak, ya saya nggak makan gitu. Karena saya tidak suka sarapan di tetangga gitu. Saya menyukai masakan istri saya. Ya, baik, saya kira itu untuk hari ini. Terima kasih dan mohon maaf kalau mengganggu. Harusnya Anda agak rileks sehingga hari ini kita bisa diskusi ya. Terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, oh ya, foto dulu. Maaf, foto dulu ya. Oke deh. Hmm. Izin screenshot ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Ya, Pak Uzi ada pertanyaan tadi? Iya Pak, kan ini pertemuan ke-6 ya Pak. Nah seharusnya minggu ini pertemuan ke-7, berarti masih ada 1 pertemuan yang belum. Nah itu gimana Pak? Artinya nanti kita harus cari waktu ya. Iya. Ya, kalau besok kan nggak bisa jelas ya. Nanti kita cari waktu. Gitu. Intinya UTS dengan UAS keseluruhan itu 16 kali. Kalau toh toleransi itu paling tidak minimal 14 kali. Di draft saya itu kan 16 kali sebetulnya. Jadi tetap kita akan penuhi, Pak Uzi ya. Berarti untuk minggu depan itu UTS atau Di jadwalnya apa? Harusnya minggu besok itu kan pertemuan 8 ya Pak, itu UTS Pak. Oh iya. Mungkin gini aja, kalau saya punya saran, kalau memang cocok waktunya, artinya saya masih tidak ada tugas gitu, UTS-nya kita kan sistemnya sistem take home test ya. Jadi dikerjakan di rumah. Jadi tatap mukanya tetap berlangsung gitu kan. UTS-nya tetap berlangsung. Jadi tidak mengganggu misalnya karena UTS terus enggak tatap muka gitu. Mungkin begitu agar target kita mencapai 16 kali itu tercapai. Gimana, Fauzia? Bisa dipahami ya? Maksudnya gimana Pak? Agak susah ya. Jadi kalau menurut jadwal minggu depan sudah UTS. Iya Pak, pertemuan 8 UTS. Jadi kita tetap UTS, tapi tatap mukanya tetap berlangsung. Gitu loh. Oh, berarti misalkan hari Selasa itu kan tatap muka Zoom gini ya Pak. Berarti ada UTS-nya juga sama dan juga gitu Pak. Ya, jadi UTS itu biasanya saya kasih sehari sampai 2 hari. Jadi tidak dalam 100 menit gitu kan. Sehari sampai 2 hari. Tapi enggak sampai seminggu, enggak. Ya, nanti akan saya beritahu. Nanti saya akan lihat, saya cek lagi jadwalnya tuh. Apakah memang udah saatnya UTS. Enggak berasa ya sudah pertemuan ke-7 ya berarti ya. Betul kan kata Pak Jafar kan, kuliah tuh paling minggu pertama keduanya agak lambat, nanti tahu-tahu udah semester habis gitu. Oke, demikian ya. Oh ya Pak, untuk UTS-nya berarti
Bapak kirim ke Google Classroom terus dikumpulkannya sehari Ya. atau seperti itu ya, Pak? Betul. Saya kirim ke Google Classroom, nanti dikumpulkan di situ. Baik, Pak. Oke, Terima kasih, Pak. baik. Terima kasih Fauzia dan teman-teman semua penyaji. Ada Kalista, Dahlia, Eva, ada Nahdia, ada Arif, dan ada apa ini namanya? Aurelia. Betul ya? Dan penanggap tadi ada Siska, ada Sabira, ada Retno, dan ada Hanifah, serta ada Anida. Terima kasih atas partisipasi Anda semua. Demikian, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sehat-sehat Pak. semuanya ya. Terima kasih, Baik, Pak. yuk. Terima kasih. Mohon izin meninggalkan ruang Zoom. Fauzia, makasih Zoom-nya ya. Sama-sama, Pak. Ya, baik.